Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika yang saya cintai. Pagi ini kita kuliah secara online karena ada kegiatan di kantor pusat hari Rabu 20 Maret 2024. Setelah mengikuti perkuliahan online ini, diharapkan Anda bisa melakukan analisis data menggunakan layanan online Google Colab. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari bagaimana mengakses Google Colab, menggunakan data yang ada di folder contoh, kemudian mengunggah file data, hingga nanti di akhir Anda diharapkan secara pribadi melakukan hal yang sama dan mengumpulkan ya, dengan cara mengundang alamat email yang saya berikan nanti untuk menjadi kolaborator. Artinya saya bisa melihat hasil pekerjaan Anda. Yang pertama harus Anda lakukan adalah membuka browser, kemudian mengetikkan alamat browser colab.research.google.com. Ya, kalau Anda sudah ketikkan di situ tampil ya. Saya ulangi, colab tanpa double L ya. colab.research.google.com. Oke. Layanan online, salah satu kelebihannya adalah kita tidak perlu melakukan instalasi di device, laptop maupun komputer kita. Namun, kekurangannya adalah dia sangat tergantung kepada kecepatan atau akses internet. Jadi kalau akses internet Anda kurang, misalkan di tempat kos, ya, sebaiknya Anda melakukan aksesnya di kampus. Nah, ini tampilan awal dari Google Colab. Di tampilan awal saya sudah ada beberapa notebook mahasiswa yang sudah mengundang saya, sehingga di sini tampil beberapa. Ini adalah mahasiswa algoritma dan pemrograman. Nah, yang pertama Anda lakukan adalah klik New Notebook. Nah, di tampilan awal ini, ya, saya sarankan untuk memberi nama terlebih dulu, supaya nanti kalau akses internet Anda bermasalah, itu dapat dengan mudah diidentifikasi. Ya, saya sarankan namanya adalah dengan format 2 digit dari NIM di depan yang menunjukkan angkatan tahun ke gitu ya. Misalkan kalau saya karena tahun ini adalah 2024 ya.
Kalau Anda tentu saja 2021 ya. Kemudian diikuti dengan 3 digit NIM terakhir ya, yang menunjukkan urutan ke berapa. Ya, ini saya berikan contoh. Kemudian nama Anda. Ya, oke, cukup. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya supaya tidak terlupakan ya, Anda berikan eh, atau Anda aktifkan fitur berbagi ya, share notebook. Nah, eh, di tampilan Anda ini mungkin ada masih kosong gitu ya. Nah, Anda berikan akses ya. Jadi Anda mengundang email saya, nanti berikan akses ya. Untuk email saya yang saya gunakan adalah edi.pakarti@gmail.com. Ya, silakan diketikkan edy.pakarti ya @gmail.com. Jadi kalau Anda menulis dengan benar, di sebelah kiri ini ada logo huruf P berwarna abu-abu. Ya. Tapi karena saya eh, hanya memberikan contoh, ini tidak saya lakukan. Kemudian general access-nya adalah eh, Anda ganti anyone with the link. Ya. Jangan khawatir, jadi Anda hanya atau pekerjaan Anda hanya bisa saya lihat karena Anda hanya berbagi kepada saya. Kemudian untuk aksesnya atau jenis aksesnya Anda bisa pilih viewer, kemudian pilihan kedua komentar, artinya bisa memberikan komentar di situ. Kemudian yang pertama adalah melihat saja, yang kedua adalah memberikan keterangan apa catatan, yang ketiga adalah ikut mengedit. Ya. Jadi untuk saya mungkin cukup, kalau viewer saya tidak bisa memberikan catatan ya. Jadi sebaiknya minimal komentar, atau kalau Anda ingin mendapatkan masukan dalam hal bisa mengubah ya, itu editor. Saran saya saat ini adalah komentar. Kemudian boleh Anda copy link, kemudian kirim secara pribadi ya, menggunakan aplikasi pengiriman pesan WhatsApp. Ya, jangan di grup, karena nanti kalau di grup bisa dibaca atau bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Ya. Oke, cukup. Nah, tampilan awal dari Google Colab seperti ini, yang perlu Anda ketahui adalah pertama, mengapa kita menggunakan Google Colab? Karena Google Colab yang pertama, dia memiliki atau secara default bisa memanfaatkan Python untuk melakukan analisis data. Ini bisa Anda tampilkan ya. Ini fitur pencarian. Kemudian ini adalah kalau kita menuliskan variabel ya. Nah, ini adalah fitur File Explorer. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi,
di Google Colab ini memang diperuntukkan untuk analisis data ya. Sebagai contoh nanti di folder ini sudah tersedia sampel ya, atau contoh data. Contoh datanya berupa file dengan format CSV. Apa itu CSV? CSV adalah singkatan dari separated value atau nilai yang dibatasi dengan koma. File CSV ini bisa kita buat sendiri menggunakan yang termudah adalah menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi kalau Anda menggunakan Microsoft Excel nanti simpannya bukan sebagai file Excel tetapi sebagai file CSV. Kita coba nanti ya. Oke. Jadi untuk sementara kita tutup dulu yang ini. Kemudian yang kedua, ini bagian menu bar. Ini bisa diklik untuk menampilkan sub menunya. Di file seperti software pada umumnya, kita bisa melakukan pembuatan notebook baru, membuka notebook yang sudah ada, atau kalau Anda sudah memiliki, Anda tinggal upload. Kemudian karena ini layanan Google, dia juga terkoneksi atau tersambung dengan layanan Google lain untuk penyimpanan data, yaitu Google Drive. Anda bisa juga mengganti nama yang sudah kita beri nama tadi, memindah atau membuang atau menghapus. Kemudian menyimpan salinannya ke Drive, atau kalau Anda memiliki akun GitHub, Anda bisa menyimpannya di GitHub. Save, kemudian save and pin, revision, kemudian ini adalah history dari revisi. Jadi kalau kita pernah melakukan revisi, bahkan mendownloadnya, kemudian opsinya adalah sebagai notebook ya, NB ini notebook, kemudian ini Python, file Python, atau kita bisa juga print. Kemudian edit, fitur-fitur find and replace, find next, find previous, atau yang lain. Kemudian kita bisa view, insert. Oh ya, yang ini runtime itu adalah fitur untuk mengeksekusi. Jadi di Google Colab ini kita akan mengetikkan perintah-perintah, dan untuk mengeksekusinya kalau ada beberapa yang terbuka gitu ya, Anda bisa klik run all. Ya. Oh, maksud saya gini, apa namanya? Ini yang tanda play ya. Kalau di media player gitu ya, ini adalah tanda play, ini di run satu perintah. Jadi kalau di sini Anda sudah mengetik katakanlah 10 perintah, Anda bisa menjalankan semuanya dengan mengklik run all. Ya. Tapi kalau misalkan Anda saat ini sedang berada di baris perintah kelima, Anda bisa klik run before, berarti menjalankan perintah sebelumnya, ya, atau run after, jadi yang keenam. Anda bisa eksplorasi sendiri ya. Oke, ini adalah tool, kemudian help. Nah, kita
eh, satu persatu. Nah, ini juga salah satu fitur dari Google Colab. Jadi dia memastikan bahwa karena ini rawan sekali, jadi dia ingin memastikan apakah yang mengakses dia itu mengakses Google Colab ini adalah human atau bukan. Ya. Kalau human pasti bisa ngeklik di sini, tapi kalau robot, robot itu suatu apa ya aplikasi yang berjalan dengan sendirinya bisa mengetikkan, ya, itu dia tidak akan bisa. Ya, jadi jangan khawatir dengan tampilan ini, nanti juga akan tampil mungkin beberapa kali ya. Nah, yang perlu kita lakukan di awal dari perintah ini, jadi kita akan belajar perintah dari Google Colab dulu sebelum menginjak perintah Python. Bagaimana caranya? Jadi Anda ketikkan persen write file. Jadi kalau Anda salah nanti Anda dibetulkan di sini ya. Write file. Ya. Jadi kita akan mengetikkan nama file yang kita inginkan. Ya. Sebagai contoh, saya ingin membuat sebuah file CSV. Ya. Jadi isinya adalah data siswa CSV. Nah, kalau ini langsung kita enter, Anda perhatikan di File Explorer, dia akan menambahkan sebuah file dengan nama data siswa CSV. Ya, baru kita edit kemudian isinya. Ya, nah, kita run. Tulisannya writing data siswa CSV. Di sini tidak langsung terlihat, Anda perlu apa namanya refresh. Nah, di sini sudah ada. Tapi kalau kita perhatikan data CSV ini, kita klik, dia masih kosong. Perhatikan di sini kosong. Ya. Nah, bagaimana cara menambahkan? Anda bisa klik di bawah sini ya. Apa itu tadi file CSV? File CSV adalah kalau misalkan data siswa, nomor induk siswa, kemudian karena ini adalah CSV, dia dibatasi oleh koma, nama, kemudian kelas, kemudian cukup mungkin ya, atau mungkin kalau Anda tambahkan jenis kelamin gitu ya, tapi cukuplah ya sampai di sini ya. Kemudian datanya Anda tuliskan di bawah. Jadi misalkan NIS itu ada formatnya memang, tapi untuk sementara saya tuliskan satu. Jadi NIS itu biasanya hampir sama dengan NIM Anda, dia ada tahun gitu ya, kemudian ada kode sekolah, kode nomor urut dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara saya tuliskan satu. Misalkan kita beri nama Andi, kemudian ya tidak harus ada spasi karena sudah cukup atau dikenal dengan apa namanya pembatasnya koma. Ya. Jadi karena ini adalah untuk Anda punya kewenangan ngajar SMP, SMA, dan SMK, ya, maka kelasnya mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Saya anggap misalkan dari kelas 9 gitu ya. Ada beberapa 9A misalkan. Kemudian nomor urut 2,
Saya buat secara alfabetis. Jadi Budi, kemudian 9B, ini misalnya. Jadi 3 C, Cita, itu ya. 9C misalkan. Kemudian nomor 4, D-nya itu Diana mungkin. Misalkan 9A lagi. Kemudian 5, 9B lagi. Ya, saya tambahkan 6 karena nanti akan ada opsi untuk menampilkan 5 baris pertama. Jadi kalau 5 baris pertama maka yang ke-6 tidak tampil nanti. Makanya saya berikan yang ke-6, F ya. Misalkan 9C. Nah, tadi sudah membuat file. Kalau ini kita run lagi, maka file itu akan diupdate atau ditimpa ya dengan data yang baru ini. Jadi kita run overwriting ya. Jadi ditimpa. Jadi kalau ini tidak perlu refresh ya, karena nanti data akan muncul di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi data itu akan muncul di sebelah ini. Nah, kita akan mencoba nanti bagaimana apa namanya melakukan manipulasi. Jadi untuk itu kita ada butuh satu file CSV lagi, yaitu data nilai, ya, data nilai siswa. Kenapa? Karena nanti yang akan dianalisis adalah nilai. Oke. Nah, untuk pindah ke perintah berikutnya, Anda bisa klik di sini ya, kode, plus kode atau teks ya, tapi karena itu mengandung kode, kita pakai kode. Ya. Kalau tag itu keterangan. Gitu ya. Atau bisa di bawahnya ini ada juga. Ya. Silakan pilih salah satu. Oke. Nah, untuk yang berikutnya sama, jadi kita akan membuat file baru dengan nama sekarang data nilai. Masih sama, formatnya CSV. Ya. Untuk kali ini, kita tidak perlu lihat di sebelah kiri sudah ada atau tidaknya, karena pasti ada nantinya. Kita langsung isi ya. Ini auto ini auto fill ya. Jadi CSV seharusnya ya. Tuh. Ya, atau kita run dulu. Ya, ini kita refresh. Ya, kita nilai sebelah kanan kosong. Oh, data siswa. Ini data nilai yang atas. Masih kosong ya. Nah, kemudian kita edit yang ini. Ya, hampir sama ya. Jadi kita butuh sekarang nomor induk saja, kemudian tanpa nama. Jadi nanti kita link antara nomor induk itu antara data yang di CSV1, data siswa, dan data nilai. Ya, jadi kita butuh katakanlah nilai matematika, kemudian nilai bahasa Indonesia, nilai
bahasa Inggris misalkan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan kalau tadi hanya terdiri dari 3 kolom ya, NIS, nama, dan kelas. Untuk yang kali ini terdiri dari 4 kolom. Maka datanya harus 4 kolom juga. Jadi mulai dari nomor 1, anggap saja 85, 78, 90 ya. Ini dengan asumsi sampai rentang 1 sampai 100. Kemudian yang kedua 90, 85, 88. Ya. Dan yang ketiga 78, 82, 75. Yang keempat 92, 87, 91. Nah, silakan Anda buat sembarang ya, 88, 90, 85. Yang keenam tadi, yang terakhir 75, 85, 95. Misalkan gitu ya. Nah, ini kita perlu run lagi karena merefresh ya. Oke, sudah overwriting, data nilainya nanti. Nah, sudah muncul ya. Oke. Apakah bisa menggunakan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat bisa. Jadi kalau Anda sudah punya data, pernah melakukan tes kepada siswa dan di situ ada data, ada nama siswa real gitu ya, ada NIS-nya sudah, daripada uh, mengetik ulang, ya, Anda bisa pilih di sini ya, ada namanya fitur uh, upload ya, atau unggah. Ya. Jadi Anda klik di sini unggah, nanti akan diarahkan ke atau arahkan ke folder di mana file Anda tersimpan. Ya, oke. Sementara saya cancel ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki data atau Anda punya data yang pengen Anda analisis, ya silahkan diunggah. Ya. Ini sekedar contoh ya. Oke. Kemudian ini adalah manajemen eh, di Google Colab ya. Nah, yang berikutnya adalah oh ya, apa eh, mengapa kita menggunakan Google Colab tadi bisa terintegrasi dengan Python, sebenarnya juga terintegrasi dengan statistik R ya, tapi kita ada perintah untuk mengimpor dulu. Ya. Mengapa kita menggunakan Python? Jadi Python itu punya beberapa kelebihan, paling tidak 5 yang bisa disebutkan. Yang pertama adalah dia mudah dipelajari dan dipahami. Jadi perintah-perintahnya ya, kemudian ekosistemnya kaya. Jadi ada ribuan paket atau library yang bisa digunakan. Kemudian dia disupport, yang ketiga ya, dia disupport oleh komunitas yang besar. Jadi sangat banyak komunitas yang mensupport ini. Kemudian didukung oleh berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Ya. Kemudian dia termasuk salah satu bahasa pemrograman fungsional dan pemrograman berorientasi objek, ya, object oriented programming (OOP). Tetapi memang ada kekurangan dari Python, kinerjanya relatif lebih lambat. Ya, ada bahasa yang lebih cepat seperti Julia, ya, tapi untuk sementara ya kita gunakan yang Python ya. Kemudian ada isu apa Global Interpreter Lock ya, jadi GIL ya.
dia membatasi kemampuan untuk melakukan operasi paralel dalam satu proses. Ya, ini belum sampai saat ini sepengetahuan saya belum teratasi. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam pemrograman yang real time. Ya, karena itu tadi dia relatif lambat ya. Kemudian eh, tidak cocok atau kurang tepat untuk pengembangan aplikasi tingkat rendah. Ya, jadi kalau Anda belajar bahasa pemrograman ada aplikasi-aplikasi yang uh, high dan low. Ya. Kemudian manajemen memorinya otomatis. Sekilas ini adalah satu kelebihan, tapi sebenarnya ketika melakukan manajemen memori otomatis di Python ini eh, memang memudahkan pengembangan aplikasi, tetapi bisa menyebabkan overhead memori ya, yang tidak diinginkan, terutama dalam kasus aplikasi yang memerlukan efisiensi memori yang tinggi. Ya. Jadi paling tidak itu 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Python ya. Oke. Nah, saya berikan contoh Python dulu ya. Jadi di Python itu ada beberapa library yang bisa kita gunakan siap pakai. Eh, Misalkan untuk meng, membuat plot ya. Oke, kita tambah kode ya. Jadi yang pertama kita perlu mengimpor namanya library pandas untuk memudahkan daripada kita mengulang pandas berkali-kali, kita singkat PD. Kemudian import matplot ya untuk menampilkan plot gitu ya, library. Kemudian khususnya ini ya, Py itu Python ya, supaya tidak mengulang-ulang adalah PLT ya. Nah, kita tadi sudah memiliki data siswa, kemudian supaya rapi kita beri spasi ya. Jadi kita berikan ini adalah variabel ya, data siswa, di mana data siswa ini diperoleh dari uh, ini membaca file read file CSV yang ada di, jadi ini adalah kalau kita mengakses ke sini file CSV yang data siswa ini berada di folder sampel data ya. Jadi Anda klik konten ya, kemudian sampel data, sampel ya, sampel data, kemudian data siswa CSV. Oke, untuk sementara kita tutup dulu yang ini ya. Nah, karena ini hampir sama ya, saya bisa copy paste. Jadi ini kita masih mengetikkan perintah. Kemudian data nilai. Nah, ini tadi data data nilainya diambil dari folder yang sama. Kemudian bedanya di sini. Nah, Anda bisa tambahkan komentar supaya Anda
mudah untuk mengedit nanti dengan cara menuliskan baris komentar dengan diawali tanda pagar atau tagar. Jadi misalkan dua baris ini adalah membaca data siswa dan data nilai dari file CSV. Oh, besar kan ya. Nah, apakah harus tidak? Jadi kalau Anda fokus ke contoh, tulis saja dulu perintah-perintah yang perlu, untuk komentar itu bisa belakangan. Sudah terketik ya, terketik apa enternya pakai kontrol barusan ya. Yang berikutnya adalah, atau saya hapus dulu ya biar biar lebih lega. Oke, setelah hilang. Jadi barusan eh, ketika saya mengetik enter ada tombol lain yang kepencet ya. Ya, yang berikutnya adalah eksplorasi ya. Jadi saya berikan nah eh, ini adalah perintah Python untuk menampilkan di layar tulisan data siswa. Kemudian masih sama print, tetapi ini adalah data siswa head-nya, kepalanya ya, apa namanya, bagian atas dari data tadi ya. Nah, dari mana data siswa? Data siswa dari ini tadi. Ya. Ya. Kemudian saya berikan print juga untuk data nilai, tetapi ada perbedaan sedikit, yaitu supaya tidak berada di baris yang sama, dia pindah ke baris berikutnya. Saya berikan perintah n ya, new ya, new line ya, data nilai. Kemudian print lagi atau heading ya, data nilai, nilai headnya ya. Oke, apa gunanya menampilkan ini? Jadi eksplorasi data ya. Jadi perintah ini, kalau saya berikan perintah ini, adalah menampilkan 5 baris pertama data nilai, data siswa ya, data siswa. Sedangkan yang ini menampilkan 5 baris pertama dari data nilai. Oke. Berikutnya, nah kita akan menggunakan data frame ya untuk menampilkan data statistik deskriptif dari yang data nilai dan data siswa. Kita berikan statistik deskriptif ya untuk data frame dari data nilai. Jadi sama print karena sudah di baris yang kesekian perlu ditambahkan new ya, statistik deskriptif. Nah, ini sudah ada, kita copy aja.
statistik deskriptif dari data nilai. Oke. Ya, kita data nilai. Kemudian print lagi ya. Nah, perintah yang saat ini adalah data nilai describe. Describe itu mendeskrip apa ya? Jadi menampilkan data-data ya, eh, seperti rata-rata ya atau yang lain nanti. Jadi menampilkan ringkasan atau saya tuliskan menampilkan ringkasan statistik data nilai. Kemudian apa namanya? Kita akan lihat korelasi antar variabel ya. Korelasi antara variabel-variabel ya. Numerik dalam data frame ya. Data nilai. Istilah yang ya. Nah, apa perintahnya adalah kita print ya. Ini tulisan yang tampil sama, ada N juga, korelasi data nilai. Korelasi data nilai. Kemudian ini yang perintah aslinya ya, untuk menampilkan data nilai correlation. Oke. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan visualisasi data ya. Jadi visualisasi data dalam bentuk apa? Semacam figur ya, gambar ya. Apakah itu berupa diagram atau yang lainnya. Jadi tadi kita sudah mengimpor mat library namanya matplotlib ya. Kita singkat atau kita tuliskan PLT ya. Jadi PLT figur, kita tentukan figur size-nya. Oke, saya menggunakan 10,8 ya. 10, 10,6 ya. Kemudian yang berikutnya histogram ya. Ini adalah histogram data nilai. Kemudian yang ditampilkan adalah nilai matematika. Kemudian dan PLT atau plot title-nya
atau judul bagian atasnya adalah histogram nilai matematika satu ya. Kemudian pada bagian X label, label itu yang mendapat, kita tuliskan nilai. Kemudian pada Y label yang tegak, ini kita tuliskan frekuensi. Kemudian baru kita PLT show tampilkannya. Ini belum selesai sebenarnya ya, tapi kita coba tampilkannya. Oh sebentar, ini show kurang ya. Nah, kalau terjadi error, jadi Anda bisa cek errornya di baris keberapa ya. Di sini dikatakan di baris kelima ya. Di baris kelima itu data siswa yang ini ya. Jadi ini ditandai merah ya. Jadi Pandas, read, CSV, konten, sampel data, data siswa, CSV. Oke, kita cek di sini apakah namanya sudah benar. Data siswa. Oh, sebentar. Ya, jadi ini tidak berada di dalam folder sampel data. Ya, jadi ini kan berada di luar. Kita ini tidak berada di folder sampel data ya. Kita bisa seperti ini. Ya. Jadi ketika tadi menambahkan ini seharusnya di sini ya. Jadi seharusnya kita pindah dulu ke folder sampel data supaya masuk ke sini. Tapi karena kita berada di luar dua ini maka pengalamatannya tadi salah ya. Jadi kita harus berada di folder namanya konten atau saat ini sedang berada di folder konten tidak masuk ke sampel data. Tampilannya seperti ini. Ini analisisnya sudah dilakukan ya. Ada visualisasi dan ada yang bagian kita tutup lagi yang ini. Ada satu yang masih ya. Oke, sementara yang kita sampaikan dari. Jadi ini adalah data yang ditampilkan 5 baris pertama. Ya. Jadi ini hasil dari perintah yang tadi ya. Dikatakan eksplorasi data menampilkan 5 baris pertama data siswa. Data ke-6 itu tidak ditampilkan karena hanya 5 baris yang pertama. Kemudian data nilainya ini. Nah, statistik deskriptif dari nilai-nilai ini. Jadi dihitung rata-rata, standar deviasi, nilai terkecil ya, ada max, min, max, ini kuartil ya. Jadi data itu setelah diurutkan, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga masing-masing itu 25%. Nah,
itu dikenal dengan pembagian menjadi 4 itu adalah kuartil. Pembaginya ya, jadi kalau satu data 100% dibagi oleh tiga pembagi ya, maka akan menjadi 4 bagian. Pembaginya lebih sedikit tentu saja. Nah, itu dikenal dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ya, atau di sini 25%, 50%, 75%. Oh, ini ini yang kolom pertama, ini nomor induknya ikut di analisis ya. Jadi Anda perhatikan nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 6 ya. Terkecil 1. Jadi sebenarnya datanya mulai dari yang nilai mat ini ya. Oke. Ini banyaknya data count, banyaknya data ada 6, kemudian semua masing-masing 6, rata-ratanya ini dengan mudah kita bisa tahu rata-ratanya. Ya. Kemudian standar deviasi ya. Nilai minimalnya 75, kita lihat, perhatikan apakah yang terkecil 75? Ya, nilai matematika ya. Ya, 75 yang mana? Ya, Anda lupa tadi kita yang tidak ditampilkan. Jadi yang ini ya, nilai ke-6 milik Fanny ya. Oke. Nah, korelasinya seperti ini ya. Udah, ini ada masih sedikit error dari data ini ya. Oh, dan ini hanya kurang tanda petik ya. Oke, tanda petiknya lupa tadi. Oke, kita eksekusi ulang. Nah, seperti ini. Ya, karena datanya masing-masing cuma satu. Nilainya kan berbeda-beda ya, nilai matematika. Tentu saja nanti akan bervariasi kalau datanya banyak, misalkan 40 siswa atau 30 siswa. Bahkan di folder contoh ini ada ratusan data. Nanti kita akan coba. Oke, ini belum selesai, jadi kita tambahkan lagi perintah-perintah untuk hal lainnya. Kita sampai di visualisasi data ya. Ada berikutnya lagi adalah scatter plot ya, antara nilai matematika dan nilai bahasa Inggris misalkan ya. PLT, matplotlib tadi ya, scatter data nilai. Nah ini tadi jangan lupa jadi petik 1 ya, nilai mat. Tapi memang dalam coding itu dibutuhkan kemampuan untuk apa namanya, menelisik di mana baris data yang, atau di mana baris perintah yang trouble, yang membuat trouble ya. Itu dikenal dengan troubleshooting ya. Itu harus memiliki kemampuan itu, satu contoh tadi, dan berikut solusinya sudah ya. Ini kita akan bandingkan data nilai matematika dengan data nilai bahasa Inggris ya. Petiknya lagi ya, nilai bahasa Inggris. Kemudian 0,5 ya, atau di sini pakai T ya. Kemudian nah begini sudah ya, cuman kita perlu tampilan data itu ya. Jadi maka kita beri title ya.
seperti yang tadi, kita scroll ke bawah. Nah, ini. Nah, ini tanpa title pun bisa menampilkan, tetapi kita kan nggak tahu apa itu maksudnya. Maka ini kita berikan title histogram nilai matematika. Kemudian label label yang mendatar ini nilai. Nah, kalau kita tidak tahu apa itu 75, apa itu 80, ya. Nah, ini adalah nilai. Yang kemudian yang di Y label atau yang tegak ini adalah frekuensi banyaknya data yang muncul, ya. Jadi kalau misalkan ada yang mendapatkan 75 dua orang, maka atau kita coba ya, eh, misalkan ini kan tadi yang dinilai matematika ya. Misalkan nilai matematikanya itu ada yang mendapatkan 85 dua orang. Nah, ini kalau kita override ya, nanti di bagian ini akan, ini masih satu sekarang frekuensinya. Yang berikutnya kita eksekusi lagi. Ya, dia akan ada dua yang mendapatkan 85. Ya, seperti itu ya. Oke, sekali lagi title. Nah, ini belum belum selesai yang ini ya. Jadi title ini kita tambahkan scatter plot nilai matematika versus nilai bahasa Inggris. Ya. Oh, benar. Kok jadi pindah ke sini? Ya, ini seharusnya di sini ya. Scatter scatter plot bahasa Inggris. Kemudian PLT labelnya nilai matematika. Jadi yang mendaftar nilai matematika, sementara yang Y labelnya adalah nilai bahasa Inggris. Ya. Kemudian tampilkan ya PLT show. Ya, seperti ini kadang-kadang kita lupa ya. Jadi show. Cukup ya. Nah, ini kita tampilkan dulu karena sudah selesai ya. Nah, ini ada tambahan. Nah, seperti ini ya. Scatter plot matematika versus bahasa Inggris. Oke, lanjutkan lagi nilai rata ya. Oke. Nah, di sini. Analisis data. Nilai rata. Istilah ini ada beberapa versi memang ya. Ada yang menuliskannya sebagai rata-rata, ada juga yang menuliskannya rataan gitu ya. Ada juga yang menuliskannya rata. Saya menggunakan istilah rata. Jadi data nilai dari matematika, nilai mat tadi ya, kemudian perintahnya hanya main ya, main ya. Oke, buka tutup ya. Kemudian print katanya berapa ya. Jadi kalau print ini, kalau yang atas perintah ya, ini variabel, sebelah kirinya variabel, kemudian rata nilai matematika
titik dua adalah rata, nilai rata. Jadi logikanya adalah yang atas ini menghitung dulu berapa nilainya, yaitu dengan perintah main, baru yang berikutnya menampilkan. Yang berikutnya adalah pelaporan, misalkan ya, print siswa, misalkan ya, dengan nilai matematika di bawah rata. Jadi kalau Anda diminta melaporkan sebagai wali guru mapel gitu ya, print apa tadi, data nilai uh, dalam kurung data nilai matematika ya, kurang dari nilai rata. Jadi berapa yang ini kok ada double. Kita coba dulu. Oh ya, ini ada double data nilai ya. Oke, lagi. Oh ini yang tutup kurungnya. Oke, aman sudah. Nah ini tampilannya. Jadi eh, Anda akan tahu atau dengan mudah bisa melihat mana saja siswanya. Oke, ini sedikit gitu ya. Tapi kalau banyak ya, 30 orang ya akan kesulitan. Tapi dengan ini kan bisa langsung tahu, oh si A ini kurang dari. Nah, jadi ini kan yang diminta adalah yang kurang dari. Ya, yang kurang dari. Jadi print data nilai matematikanya yang kurang dari nilai rata. Siapa saja? Nah, ini tadi. Ya. Hmm. Oke. Yang true itu adalah yang kurang, ya. Yang false tidak berarti ya. Kita cek ya data awal. Ya, jadi karena rata-ratanya adalah berapa tadi? Oh ini ya. Jadi ini rata-ratanya adalah untuk yang matematika itu tanya komen ya, men ya. 83 ya. Maka 83 ini yang kurang 83 adalah siswa yang nomor 3 ya. Yaitu yaitu oh ya, ini kenapa nomor 2? Ini namanya apa, senarai ya. Jadi dimulai dari nol. Oke. Yang ketiga yang true ya. Kemudian
Yang keempat.